Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ikhwanul Hakim asal Dumai, mahasiswa PGMI, ingin mengerjakan ulangan tengah semester mata kuliah Bahasa Arab. 1. Pengertian, tujuan, karakteristik, dan ruang lingkup Bahasa Arab di MI. Apakah kondisi tersebut menunjukkan kegagalan dalam memahami hakikat dan tujuan pembelajaran Bahasa Arab di MI? Menurut saya, kondisi tersebut menunjukkan adanya kegagalan dalam memahami hakikat pembelajaran Bahasa Arab di MI. Bahasa Arab bukan sekadar mata pelajaran hafalan mufrodat, tetapi alat komunikasi dan sarana memahami ajaran Islam. Tujuan pembelajaran Bahasa Arab di MI adalah menumbuhkan kemampuan berbahasa sederhana yang menyenangkan sesuai usia anak. Jika siswa menganggap bahasa Arab menakutkan dan hanya berisi hafalan, berarti proses pembelajaran lebih menekankan aspek kognitif daripada pengalaman berbahasa. Akibatnya, siswa tidak melihat manfaat bahasa Arab dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, guru hanya meminta siswa menghafal nama-nama kelas tanpa mengajak mereka menggunakan kosakata tersebut dalam percakapan sederhana seperti hada faslun. Pembelajaran seperti ini membuat siswa memahami fungsi bahasa, bukan sekedar menghafal. Yang kedua, bagaimana karakteristik perkembangan anak MI mempengaruhi pembelajaran bahasa Arab? Anak MI berada pada tahap operasional konkret. Mereka lebih mudah memahami sesuatu yang nyata, visual, dan dekat dengan kehidupan sehari-hari. Karena itu, pembelajaran bahasa Arab harus menggunakan gambar dan benda nyata, melalui permainan dan lagu, melibatkan aktivitas fisik, memberikan pengalaman langsung. Contohnya, saat mengajarkan kosakata anggota tubuh, guru tidak hanya menuliskan al-mufrodatu di papan tulis, tetapi mengajak siswa menunjukkan bagian tubuh sambil mengucapkan roksun, kepala, ainun, mata. Dengan cara ini siswa belajar melalui pengalaman konkret. Yang ketiga, bagaimana ruang lingkup pembelajaran bahasa Arab disusun agar lebih kontekstual dan humanis? Menurut saya, materi bahasa Arab harus dikaitkan dengan kehidupan anak dan perkembangan teknologi. Ruang lingkup dapat meliputi identitas diri, keluarga, sekolah, lingkungan sekitar, ibadah sehari-hari, teknologi, dan media digital. Siswa dapat membuat video sederhana memperkenalkan benda-benda tersebut dalam bahasa Arab. Dengan demikian, pembelajaran menjadi lebih kontekstual, humanis, dan relevan dengan era digital. 2. Pendekatan pembelajaran bahasa Arab di MI. Yang pertama, pendekatan yang paling relevan saat ini. Menurut saya, pendekatan yang paling relevan adalah student-centered learning yang dipadukan dengan pendekatan komunikatif dan pembelajaran berbasis project-based learning. Dalam pendekatan ini, siswa menjadi subjek pembelajaran, sedangkan guru berperan sebagai fasilitator. Contohnya, siswa membuat poster kosakata bahasa Arab tentang lingkungan sekolah, kemudian mempresentasikannya di depan kelas. Yang kedua, bagaimana meningkatkan keterampilan abad 21. Pendekatan tersebut dapat mengembangkan keterampilan C. 1. Critical thinking. Siswa memecahkan masalah dan menghubungkan kosakata dengan kehidupan nyata. 2. Creativity. Siswa membuat poster, video, atau permainan bahasa Arab. 3. Communication. Siswa berlatih berbicara dan berdialog. 4. Collaboration. Siswa bekerja dalam kelompok. Dengan demikian, bahasa Arab tidak hanya mengembangkan kemampuan bahasa, tetapi juga kompetensi abad 21. Yang ketiga, solusi jika fasilitas dan kemampuan guru terbatas. Menurut saya, keterbatasan fasilitas bukan alasan untuk tetap menggunakan pembelajaran pasif. Solusinya, memanfaatkan media sederhana seperti kartu gambar, menggunakan permainan kelompok, mengikuti pelatihan guru. Contohnya, guru dapat membuat flashcard dan karton bekas untuk pelatihan mufrodat. 3. Strategi pembelajaran bahasa Arab di MI. 1.
Strategi agar seluruh siswa terlibat aktif, saya akan menggunakan strategi cooperative learning dan differentiated learning. Siswa dibagi dalam kelompok yang beragam kemampuan. Contohnya, pada materi nama hewan, setiap kelompok mendapatkan tugas mencari gambar hewan dan menyebutkan nama Arabnya. Dengan demikian, semua siswa terlibat. Yang kedua, menjaga keseimbangan siswa dan lambat belajar. Saya akan menerapkan tutor sebaya. Siswa yang lebih cepat memahami materi membantu temannya yang masih kesulitan. Selain itu, saya memberikan tugas bertingkat, tugas dasar untuk semua siswa, tugas pengayaan untuk siswa yang lebih cepat. Cara ini membuat tidak ada siswa yang merasa tertinggal ataupun bosan. Yang ketiga, hubungan dengan kompetensi profesional guru PGMI. Strategi tersebut menunjukkan kompetensi profesional karena guru memahami karakteristik peserta didik, mampu mengelola pembelajaran inklusif, menggunakan strategi yang sesuai kebutuhan siswa, melakukan diferensiasi pembelajaran. Guru tidak hanya mengajar materi tetapi memastikan semua siswa memperoleh kesempatan belajar yang sama. 4. Metode pembelajaran bahasa Arab di MI. Yang pertama, kelemahan metode ceramah dan terjemah. Menurut saya, metode ceramah dan terjemah memiliki beberapa kelemahan. Siswa pasif, cepat bosan, kurang melatih keterampilan berbicara, hanya fokus pada hafalan. Padahal anak MI belajar lebih efektif melalui aktivitas dan pengalaman langsung. Akibatnya, siswa mampu menghafal kosakata tetapi kesulitan menggunakannya dalam komunikasi sederhana. Yang kedua, metode yang lebih efektif. Metode yang lebih efektif adalah metode komunikatif, metode bermain, role play, demonstrasi. Contohnya saat mempelajari kata kerja. Guru memberi instruksi dan siswa langsung mempraktikkannya. Cara ini membuat pembelajaran lebih aktif dan menyenangkan. Yang ketiga, mengombinasikan metode klasik dan modern. Menurut saya, metode klasik tidak harus ditinggalkan sepenuhnya. Kombinasi yang dapat dilakukan: ceramah singkat untuk pengantar, hafalan doa dan mufradat penting, dilanjutkan permainan dialog dan praktik komunikasi. Contohnya, setelah menghafal salam dalam bahasa Arab, siswa melakukan simulasi bertamu dan memberi salam kepada teman. Dengan demikian, nilai-nilai keislaman tetap terjaga, tetapi pembelajaran lebih hidup. 5. Media pembelajaran bahasa Arab di MI. Yang pertama, pandangan terhadap media digital. Menurut saya, media digital sangat membantu pembelajaran bahasa Arab karena menarik perhatian siswa, memudahkan visualisasi materi, meningkatkan motivasi belajar, memperkaya sumber belajar. Namun penggunaannya harus terkontrol agar tidak menimbulkan kecanduan gadget dan distraksi media sosial. Yang kedua, media yang paling efektif untuk anak MI. Media yang menurut saya paling efektif adalah video animasi edukatif, flashcard digital, permainan interaktif, lagu bahasa Arab, aplikasi kuis sederhana. Karena media tersebut sesuai dengan karakteristik anak usia MI yang menyukai visual dan aktivitas bermain. Yang ketiga, solusi agar media tetap edukatif dan islami. Beberapa solusi yang dapat dilakukan ialah memilih konten yang sesuai nilai Islam, membatasi durasi penggunaan gadget, mengombinasikan media digital dan aktivitas tatap muka, memberikan pendampingan guru dan orang tua, dan menggunakan teknologi sebagai alat belajar, bukan tujuan belajar. Contohnya, setelah menonton video kosakata bahasa Arab tentang masjid, siswa berdiskusi dan mempraktikkan kosakata tersebut secara langsung di kelas. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Mohon maaf jika banyak kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.